Halo, Cece Romet Kitchen mau bikin roti isi daging. Untuk isiannya saya pakai 350 gram daging sapi yang udah digiling. Saya belinya yang udah digiling ya dagingnya. Satu buah bawang bombay ukuran besar. Kalau kalian pakai bawang bombay kecil, gunakan 2 buah. Bawang bombaynya kita potong-potong sesuai selera aja, boleh potongan besar, boleh kecil. 2 siung bawang putihnya mau saya cincang halus. Kita masak dagingnya ini mirip dengan cara membuat daging untuk isian bakpao. Daun bawang, ini saya pakai daun bawang kecil-kecil yang cukup banyak. Gunakan daun bawang yang cukup banyak supaya rasanya enak. Potong-potong ya daun bawangnya. Sekarang kita masak dagingnya, panaskan minyak goreng, masukkan bawang bombay yang udah kita potong-potong tadi. Ditumis dulu bawang bombaynya sampai harum dan sampai transparan. Kita masukkan bawang putih. Jadi bawang bombay dulu yang ditumis, karena kalau dicampur langsung dengan bawang putih itu bawang putih cepet gosong. Setelah itu kita aduk-aduk, ditumis sampai harum, baru kita masukkan daging gilingnya. Ini daging gilingnya cukup banyak ya, 350 gram, dan ini masih seger banget, warnanya juga cantik. Tumis daging sampai berubah warna, dan kita nggak perlu menambahkan air karena biasanya daging itu sudah berair sendiri. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, sedikit aja garamnya karena kita mau menambahkan kecap asin. Saya pakai 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Bumbunya hampir mirip dengan masakan Chinese yang sederhana tapi rasanya enak. Kita tambahkan lada bubuk 1 sendok teh. Jadi saya pakai cukup banyak lada bubuknya supaya lebih terasa. Aduk-aduk. Ini kan airnya sudah mulai keluar ya. Tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Tambahkan kaldu bubuk 1/2 sendok teh. Aduk lagi. Kita masak dagingnya ini sampai agak mengering supaya rotinya nanti nggak cepet basi. Tambahkan 1 sendok makan palm sugar atau gula coklat ya, boleh juga diganti gula pasir, boleh diganti gula merah, tapi kalau kalian nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Ini saya masaknya agak sedikit manis dagingnya. Masukkan daun bawang yang cukup banyak, daun bawang yang udah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk sebentar. Ini sudah berkurang ya kadar airnya. Dan terakhir tambahkan minyak wijen. Ini yang bikin aromanya semakin mantep karena pakai 1 sendok makan minyak wijen. Setelah minyak wijennya masuk, aduk-aduk sebentar, matikan apinya, sisihkan. Sekarang kita bikin rotinya. Bahan-bahannya ada 390 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra Kembar. 6 gram ragi instan, boleh pakai Vermipan, boleh yang lain. Gula pasirnya 40 gram. Gulanya nggak terlalu banyak karena ini roti yang gurih. Aduk-aduk, saya ngaduknya pakai dough hooknya ini karena saya menguleninya pakai mixer, nggak pakai tangan. Tambahkan 3 butir kuning telur, kuningnya aja ya, jangan pakai putihnya, tapi kalau putihnya ke bawah sedikit ya nggak apa-apa. 210 ml susu cair dingin. Ini susu UHT ya, yang plain tanpa rasa itu. Aduk-aduk. Diaduk dulu sebelum kita menguleninya pakai mixer. Kita pasang di mixer. Saya mau menguleni pakai mixer ya. Kalau kalian sanggup silahkan uleni pakai tangan, tapi ini rotinya cukup besar, adonan rotinya cukup banyak, jadi pasti pegel banget kalau pakai tangan. Kita uleni di kecepatan rendah ke kecepatan sedang dulu. Sebentar aja, cuma sampai tercampur. Setelah itu masukkan margarin 60 gram. Ini margarin biasa aja ya, kayak Blue Band gitu. Masukkan.
3 gram garam masukkan juga. Dan saya akan menguleni dengan mixer ini selama kurang lebih 25 menit di kecepatan sedang ke tinggi. Setelah 25 menit adonannya sudah bagus nih ya, nggak begitu lengket dan sudah elastis. Kita rentangkan seperti ini. Kalau dia bisa tipis dan transparan berarti ini sudah cukup adonan rotinya. Kita pindahkan ke meja kerja. Ditimbang dulu seluruh adonannya ini ada berapa jumlah totalnya. Ada 756 gram. Dari jumlah adonan 756 gram ini saya mau bagi menjadi 16 bagian yang sama rata. Jadi saya potong-potong seperti ini, lalu kita timbang masing-masing bagiannya itu. Antara 48 atau 49 gram. Antara 47, 48, 49 gram segitulah ya. Ditimbang semuanya satu-satu supaya nanti bentuk rotinya itu seragam. Sudah saya timbang semua karena adonannya agak lengket, saya pakai minyak goreng di tangan. Lalu kita bulat-bulatkan aja adonannya. Masing-masing adonan yang sudah kita timbang itu dibulat-bulatkan sampai bentuknya rapi. Kayak gini ya, tuh pas banget nih. Adonannya bener-bener lembut dan elastis. Kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, kira-kira ukurannya segini ya, 16 bagian. Ditutup dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit buka penutupnya, siapkan loyang yang sudah dioles margarin. Ini ukuran loyangnya 31 cm x 26 cm, tingginya 5 cm. Ini daging sapi yang udah kita masak tadi. Ambil satu bulatan adonan ini lalu kita tipisin aja. Jangan terlalu tipis supaya nanti dagingnya nggak bocor. Kita taruh isian di tengahnya. 1,5 sendok makan, lalu disil seperti itu. Ditekan-tekan sampai yakin banget bahwa adonannya ini nggak akan bocor. Setelah itu kita masukkan ke loyang yang udah dioles margarin tadi. Kita ulangi proses yang sama sampai semua adonannya habis. Beri 1,5 sendok makan isian, dilipat, ditekan-tekan, dibulatkan sampai rapi. Seperti ini. Taruh lagi di loyang. Ini udah pas banget loyangnya untuk 16 bulatan adonan. Tuh pas banget ya. Diberi jarak sedikit gitu aja. Lalu kita tutup dan kita proofing selama 50 menit. Sambil menunggu 50 menit, saya kocok dulu 1 butir telur. Ini untuk olesan. Jadi nanti rotinya dikasih olesan telur. Setelah 50 menit adonan rotinya sudah mengembang. Olesi adonan roti ini dengan telur yang udah dikocok tadi. Jangan lupa ovennya harus dipanasin sebelum kita memasukkan rotinya. Jadi ovennya harus panas. 1 sendok makan wijen. Ini wijen putih biasa, mentah ya wijennya. Lalu kita taburi aja seluruh permukaan roti itu dengan wijen. Kalian boleh menggunakan wijen hitam juga kalau ada. Sudah siap untuk kita oven. Panggang roti isi daging ini selama 25 menit di suhu sekitar 180 derajat Celcius. Tapi masing-masing oven berbeda, silahkan sesuaikan aja. Di oven saya butuh 25 menit. Ini dia roti isi dagingnya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Warnanya cantik banget, pas ya. Gak terlalu gosong dan juga gak undercook, biarkan agak hangat. Saya mau cobain rotinya, ini masih anget, gak ada yang lebih enak dari roti yang baru keluar dari oven. Tuh ya, ini lembut banget, udah kelihatan rotinya. Dan lembutnya ini pasti berhari-hari. Soft dan fluffy banget. Kita sobek aja rotinya. Saya cobain, bener-bener soft, bener-bener lembut, fluffy.
Ini sih jenis roti yang biasa ada di toko kue yang mahal ya, di bread shop gitu. Rasa dagingnya itu ada manisnya sedikit, gurih, aroma bawang bombay. Pokoknya ini jenis roti yang kualitasnya bagus. Kalian bisa coba di rumah. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.